Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tanggapan refleksi kritis saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yang pertama adalah pendidikan merupakan fondasi kebudayaan dan peradaban suatu bangsa, di mana pendidikan adalah ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan dapat diwariskan. Berikutnya, pendidikan itu adalah suatu perubahan. Perubahan yang dimaksud itu adalah perubahan budi pekerti atau watak atau tabiat. Menurut Convergent teori, watak manusia itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang intelligible, bagian yang berhubungan dengan kecerdasan atau pikiran, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan dan keadaan. Bagian yang kedua itu dinamakan dengan bagian biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia dan dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Bagian biologis walaupun tidak dapat dirubah tapi dapat ditekan ketika seseorang sudah memiliki kecerdasan intelligible atau yang disebut dengan penguasaan diri, dan hal tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan. Kemudian, di manakah posisi kita sebagai seorang pendidik? Sebagai seorang pendidik kita bertindak sebagai pamong, di mana ketika kita menjadi pamong itu berarti bertindak sebagai penuntun, memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kemudian sebagai pendidik pun kita harus memberikan teladan dengan memberikan contoh-contoh positif yang dapat membentuk karakter dan kemandirian anak. Serta sebagai seorang pendidik itu harus bersifat terbuka tetapi tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Selanjutnya, proses pembelajaran yang bagaimana yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran yang dimaksud itu adalah proses pembelajaran yang berpusat pada anak, yang memperhatikan dan mempertimbangkan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Untuk itu, dalam proses pembelajaran kita harus memberikan kebebasan dan tuntunan kepada murid-murid kita sehingga mereka dapat mengeksplorasi bakat dan minatnya dan dapat membangkitkan rasa percaya dirinya, akan tetapi tetap berada di jalur yang benar. Setelah menelaah prinsip-prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, beberapa hal yang sudah saya lakukan sejauh ini itu adalah memberikan kebebasan kepada murid-murid saya untuk mengungkapkan pendapat dengan percaya diri dalam koridor tetap menghargai dan menghormati orang lain. Contohnya, ketika kami melakukan kesepakatan kelas, itu kami melakukannya dengan cara diskusi terbuka. Demikian paparan singkat saya, semoga dapat bermanfaat. Saya memohon pula kritik dan sarannya untuk bahan pembelajaran saya ke depannya. Ingat untuk tetap bahagia. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, merdeka belajar, guru bergerak, Indonesia maju.